Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sablengnya, masih dalam lanjutan keris Tumbal Wilayuda bagian terakhir. Cerita pun berlanjut, setelah Wiro pergi meninggalkan goa yang runtuh itu, Anggini pun tak lama berkelebat menyusul pendekar tersebut. Lembah Batu Pualam. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan batu pualam yang berkilauan ditimpa sinar sang surya. Di tengah dasar lembah terlihatlah sebuah gedung besar bertingkat 2 yang bentuknya sangat indah. Sehingga sungguh tak pantas bila gedung itu menjadi markas komplotan iblis pencabut sukma. Pendekar 212 berdiri di ujung timur tepi lembah, dan matanya yang tajam memperhatikan gedung itu dari kejauhan. Karena gedung itu terlihat sepi, maka Wiro dengan berlompatan di atas batu mendekati gedung tersebut. Pintu depan gedung terbuka lebar, demikian juga jendela di tingkat bawah serta atas. Anehnya sampai saat itu suasana masih sunyi seperti tadi. Mungkin ada perundingan di dalam sana, pikir pendekar 212. Di sebuah ruangan rahasia kelihatan 4 manusia berjubah dan berkerudung merah. Salah satu di antaranya jubah dan kerudungnya lebih merah dari yang lain. Dialah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Dia duduk di sebuah kursi dan di hadapannya duduk 3 orang anggotanya, satu di antaranya ialah wakil ketua perkumpulan. Yang 2 orang lagi merupakan anggota perkumpulan yang berilmu tinggi. Di pangkuan wakil ketua perkumpulan saat itu terbaring tubuh Anjarsari. Ketua iblis pencabut sukma manggutkan kepala dan wakilnya segera berdiri. Tubuh Anjarsari diletakkannya di kursi, lalu dia melangkah ke hadapan ketua dan menjura. "Ketua, harap dimaafkan bila aku menjalankan tugas dan kembali ke sini agak terlambat. Ada beberapa rintangan di tengah jalan." "Kau berhasil mendapatkan keris Tumbal Wilayuda?" bertanya sang ketua. Wakil ketua anggukan kepala, lalu keluarkan sebilah keris yang keseluruhannya mulai dari sarung sampai ke kerisnya terbuat dari emas. Karena senjata ini senjata mustika, maka dengan sendirinya memancarkan sinar kuning yang terang. Mata ketua iblis pencabut sukma berkilat-kilat melihat senjata itu. Begitu diterimanya dan diperhatikan, kemudian disisipkan ke balik pinggangnya. "Apalagi yang kau bawa?" tanya sang ketua. Wakilnya putar tubuh sedikit dan menuding pada tubuh Anjarsari yang didudukkan di kursi. "Gadis itu adalah calon istri Sultan Hasanuddin. Aku berhasil menculiknya." "Sultan sendiri bagaimana?" "Aku juga sebenarnya hampir berhasil menculik dia waktu berada di sarang perkumpulan pengemis darah hitam, tapi tahu-tahu sesosok bayangan biru melarikannya. Ketika kuikuti jejaknya ternyata bayangan biru itu adalah Dewi Kerudung Biru. Perempuan Dajjal itu hampir berhasil kutamatkan riwayatnya bersama beberapa orang anggota, jika seorang pemuda gila bergelar pendekar 212 tidak muncul di situ. Memang akhir-akhir ini ku dengar kabar selentingan tentang munculnya seorang pendatang baru yang aneh dalam dunia persilatan." Ketua iblis pencabut sukma usap-usap dagunya yang tersembunyi di balik kerudung itu. Lalu tanyanya, "Jadi kau dan anak-anak buah tak sanggup membereskan pendekar itu?" "Manusia itu sakti sekali. Dia memiliki sebuah kapak bermata 2, kapak maut naga geni 212. Hanya sebuah kapak buat penebang pohon saja kau takuti. Bagaimana dengan perkumpulan pengemis darah hitam? Karena mereka tidak mau menyerahkan apa yang diminta, terpaksa tak satu pun yang aku kasih hidup." "Itu bagus," kata ketua iblis pencabut sukma. "Dalam waktu 2 atau 3 hari di muka, kita akan segera berangkat ke Banten. Sampai saat ini secara tidak langsung, dengan adanya keris Tumbal Wilayuda di tangan kita maka Banten sudah milik kita. Dan sebagai balas jasamu, kau boleh ambil itu gadis." Gembiralah hati sang wakil mendengar itu. Sesaat sesudah sang ketua meninggalkan ruangan disusul oleh 2 orang anggota kelas 1 tadi, maka wakil iblis pencabut sukma segera memboyong tubuh Anjarsari ke dalam kamarnya, yang terletak di paling ujung gedung tingkat kedua. Wiro mengintai lagi dari balik gugusan batu pualam. Gedung masih tetap sunyi senyap. Dengan rasa tak sabar segera pemuda ini kerahkan ilmu meringankan tubuh. Dan laksana seekor alap-alap melesat ke atas atap gedung batu pualam tingkat kedua. Dan di sebelah sana beberapa tombak jauhnya, 2 orang berjubah dan berkerudung merah tengah asyik bermain dam. Begitu sudut mata mereka melihat adanya bayangan sesosok tubuh di atas atap itu, segera keduanya putar kepala. "Siapa kau?" membentak yang kedua orang itu bersamaan. Pendekar 212 kemudian dengan tiba-tiba hantamkan tangannya. Tak ampun lagi kedua manusia berjubah merah itu rebah di atas atap dengan menyembur darah. Kemudian lapat-lapat dari ujung atas sebelah sana, didengarnya suara jeritan perempuan.
Dengan cepat pemuda ini lari ke ujung atap. Di bawah atap, persis di atas sebuah jendela terdapat beberapa buah lubang angin. Dari salah satu lubang angin ini Wiro mengintai ke dalam gedung. Dan mendidihlah darah pendekar 212, sewaktu menyaksikan apa yang terpampang di dalam kamar di bawah atap itu. Anjarsari berada dalam keadaan hampir tak berpakaian. Rambutnya yang panjang kusut Masai menjela-jela. Gadis ini megap-megap dan menjerit-jerit serta meronta. Tapi tak kuasa sama sekali untuk menyingkirkan tubuh wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma yang menghimpitnya dari atas. Tidak membuang waktu lagi, pendekar 212 melompat turun dan melabrak jendela kamar dengan satu tendangan kaki kiri. Kejut wakil ketua perkumpulan iblis itu bukan alang kepalang. Jendela kamar dilihatnya hancur berantakan, dan sedetik kemudian sesosok tubuh melayang memasuki kamar. Bangsat rendah, memaki manusia bermuka angker itu. Secepat kilat dia melompat dari tempat tidur dan menyambar jubah merahnya. Dia tak sempat mengenakan kerudungnya karena pada saat itu pendekar 212 sudah menyerang dengan ganas. Wakil ketua iblis pencabut sukma sambuti serangan lawan dengan jurus menendang langit menjungkir awan. Begitu hebatnya jurus ini sehingga pendekar 212 terpaksa tahan kegeramannya untuk melanjutkan serangan. Dan kesempatan ini dipergunakan oleh wakil ketua iblis pencabut sukma untuk lari keluar kamar. Jalan lari satu-satunya bagimu hanyalah ke neraka manusia durjana, bentak pendekar 212 lalu memburu dengan sebat. Wakil ketua itu melarikan diri ke sebuah ruangan besar yang di setiap dindingnya terdapat 5 buah pintu. Begitu injakan kaki di ruangan ini dia segera berteriak. Anggota-anggota perkumpulan. Gedung ini kebobolan bahaya. Lekas keluar. Serentak dengan itu, maka 20 pintu di 4 dinding ruangan terbuka lebar, dan melompatlah 20 anggota perkumpulan. Kesemuanya berjubah dan berkerudung merah, dan mencekal sebilah pedang merah. Wakil ketua perkumpulan sendiri cabut sebuah ruyung emas dari balik jubahnya. Cincang pemuda sedang ini. Wakil ketua beri komando. Kata-katanya ini ditutup dengan sambarkan ruyung emasnya ke arah pendekar 212. Masih dalam jarak beberapa tombak, maka angin pukulan ruyung telah menyambar dengan dahsyat ke arah pendekar 212. Hampir bersamaan pula dengan itu maka 20 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menyerbu pula. 20 batang pedang merah berkiblat. Hanya sekejapan mata saja, maka terbungkuslah pendekar 212 dalam hujan pedang dan sambaran ruyung. Murid Eyang Sinto Gendeng ini menggerung dahsyat. Dengan cepat dia jatuhkan diri ke lantai. Begitu jatuh di lantai 2 tangannya dihantamkan membentuk 2 lingkaran. 2 lingkaran sinar putih panas yang menyilaukan mata menggelombang. Di mana-mana terdengar pekikan kematian. Lebih dari separuh anak buah komplotan iblis pencabut sukma, terkapar di lantai ruangan dengan tubuh hangus tersambar ilmu pukulan sinar matahari pendekar 212. Melihat ini, mereka yang masih hidup menjadi lumer nyalinya, dan mulai pikir-pikir untuk undurkan diri. Namun tentu saja mereka juga takut pada pimpinan, terlebih lagi ketika wakil ketua mereka membentak. Ayo, kalian tak perlu takut, mari gempur lagi dengan jurus, menabas gunung menusuk bukit mendobrak bendungan menjala ikan dijual ke pasar. Buset dah panjang amat tuh jurus. Selama beberapa tahun belakangan ini, boleh dikatakan jarang sekali perkumpulan iblis pencabut sukma mengeluarkan jurus itu. Kecuali dalam menghadapi lawan yang benar-benar luar biasa tinggi ilmu silat dan kesaktiannya. Dan hari itu bila mereka mengeluarkan jurus yang dahsyat itu, nyatalah bahwa lawan yang mereka hadapi benar-benar hebat. Dan memang begitu kenyataannya. Pendekar 212 sendiri begitu dengar nama jurus ini, tak ayal lagi segera cabut kapak maut naga geni. Selama ini dia cuma pernah dengar dan mengetahui nama jurus yang terdiri dari 4 untaian kata-kata. Kini lawan menyerangnya dengan jurus 6 untaian kata-kata. Pastilah ini suatu jurus yang luar biasa. Maka begitu lawan menyerbu, pendekar 212 sudah putar kapak maut naga geninya. Lolong kematian pun bergemalah untuk kedua kalinya di ruangan itu. 6 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menggeletak mandi darah. 2 orang yang masih hidup, ditambah dengan wakil ketua perkumpulan yang saat itu masih memegangi ruyung emasnya, tapi yang sudah kuntung karena diterabas kapak pendekar itu saling berikan isyarat. 2 anggota yang masih hidup ini, melompati Wiro dan kirimkan 4 serangan berantai sekaligus. Wakil ketua mereka sendiri melompat ke sebuah pintu dan menekan satu tombol rahasia. Pada detik pendekar 212 menerabas tubuh kedua lawannya dengan kapak maut, maka pada detik itu pula tiba-tiba lantai yang dipijaknya terbuka ke samping.
Tak ampun lagi tubuhnya pun melayang jatuh ke dalam sebuah ruangan sedalam 20 tombak, sedang lantai ruangan yang tadi membuka, kini secara aneh tertutup oleh jalur-jalur besi sebesar lengan. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma tertawa bekakakan. Sekalipun kau punya 10 kepala 20 tangan dan kaki jangan harap kau bisa keluar dari perangkap ini pendekar sableng. Manusia sialan. Maka pendekar 212 sangat geram dan penasaran. Dihantamkannya tangan kanannya ke atas. Sinar putih berkiblat, lantai ruangan di atasnya hancur runtuh, tapi jalur-jalur besi yang menutup lubang perangkap sedikit pun tidak berubah. Wakil Ketua Perkumpulan sendiri saat itu dengan cepat sudah menghindar ke samping, kemudian dari balik jubahnya dia keluarkan sebuah lonceng kecil. Begitu lonceng dibunyikan maka muncullah Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma, diiringi oleh 2 orang anggota kelas 1 yang berkepandaian sangat tinggi. Menyaksikan kematian banyak sekali anak buahnya, maka menggerenglah ketua perkumpulan ini. Mukanya yang tersembunyi di balik kerudung mengkerut tegang, matanya berkilat-kilat. Dia melangkah ke hadapan sang wakil. Sesudah seluruh anggota mampus begini rupa, baru kau bunyikan lonceng memanggil aku. Bagus betul perbuatanmu. Gemetarlah lutut wakil ketua mendengar bentakan atasannya itu. Tapi ketua, manusia itu sakti luar biasa. Namun demikian aku telah berhasil meringkusnya. Lihatlah ke bawah sana. Keberhasilanmu tetap tidak dapat menghindari hukuman yang bakal kau terima kelak. Desis ketua perkumpulan. Dia melangkah ke tepi perangkap. Namun secepat kilat bersurut mundur karena dari dasar perangkap menggebubuh segumpal angin dahsyat. Atap gedung batu pualam yang tadi telah hancur dilanda pukulan sinar matahari kini kembali berpelantingan. Kurang ajar, bentak ketua perkumpulan. Tangan kanannya dipukulkan ke dasar perangkap. Dan menderulah 5 lusin jarum merah. Tapi lagi-lagi ketua perkumpulan ini dikejutkan, ketika angin sedahsyat badai membuat jarum-jarum beracunnya itu menderu kembali ke atas. Jika tidak lekas pula dia menghindar dari tepi perangkap, pastilah kena senjata makan tuan. Budak Hinadina, kau boleh keluarkan 1000 ilmu, tapi jangan harap kau bakal keluar hidup-hidup dari dalam perangkap ini. Abis berkata begitu, dengan ibu jari kaki kanannya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma, menginjak sebuah tombol di salah satu sudut perangkap sebelah atas. Di dasar perangkap, secara aneh dinding terangkat kira-kira sejengkal dan laksana air bah dari keempat celah dinding itu, berserabutanlah ratusan binatang berbisa seperti ular, kelabang, lipan, dan kalajengking. Semuanya menyerbu menyerang pendekar 212. Wiro melompat 2 tombak. Begitu tubuhnya mengapung di udara tangan kirinya segera mengambil batu api 212 dari balik pinggang. Sekali batu api dan kapak naga geni 212 diadu, maka lidah api pun menderulah ke lantai perangkap. Seluruh binatang berbisa itu tak satu pun yang hidup. Semuanya terbakar musnah dengan mengeluarkan bau yang tak nyaman dan memegapkan jalan nafas. Pendekar 212 tidak menunggu lebih lama. Jika di luar dengan ilmu mengentengi tubuh dia bisa melompat sampai 30-an tombak lebih, mengapa di dalam perangkap yang cuma sedalam 20 tombak itu dia tak bisa? Cuma yang dikhawatirkannya ialah, jika dia tak dapat menerobos atau menghancurkan jalur-jalur besi di atas perangkap itu dengan kapak maut naga geninya. Di atas sana tiba-tiba dilihatnya ketua dan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma kembali mendekati tepi perangkap. Pendekar 212 segera hantamkan tangan ke atas mengirim pukulan matahari, dan serentak dengan itu dia melompat ke udara. Kapak naga geni dibabatkan ke jalur-jalur besi di atas. Ternyata kapak naga geni mampu menghancurkan jalur-jalur besi penutup perangkap. Pendekar 212 tertawa gembira dan berdiri dengan berkacak tangan kiri di pinggang, sementara 4 lawannya di ruangan itu diam-diam menjadi ngeri melihat kehebatan pemuda ini. Dari kerudung dan jubahnya yang lebih merah laksana darah, pendekar 212 segera mengenali yang mana adanya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Maka berkatalah pemuda ini dengan membentak, "Lekas serahkan keris tumbal Wilayuda. Dan jika kalian berjanji untuk kembali ke jalan yang benar niscaya aku masih mau memberi ampun." Ketua perkumpulan tertawa mendengus. Usia masih seumur jagung, tubuh masih bau amisnya orok, mungkin tidur pun masih ngompol tapi sudah berani bicara membentak dan memerintah di hadapanku. Ucapanmu tidak lucu ketua perkumpulan iblis. Ringkas kata kau mau serahkan keris tumbal Wilayuda atau tidak? Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angkat tangannya ke udara. Gerakannya ini diikuti oleh wakil dan 2 anggotanya. Baik, katanya, aku akan serahkan keris tumbal Wilayuda padamu, tapi serahkan dulu kau punya jiwa. Abis berkata demikian,
Maka 4 tangan pun sama-sama ditarik melancarkan pukulan yang sangat diandalkan oleh perkumpulan mereka, yaitu pukulan pencabut sukma. Dalam keadaan lengah seperti di Goa Dewi Kerudung Biru tempo hari, mungkin 4 pukulan sakti itu akan menamatkan riwayat pendekar 212. Tapi kali ini keadaan berlainan, apalagi saat itu Wiro memegang pula kapak maut naga geni di tangan. Begitu 4 angin maut membetot ke arah badannya, maka pendekar 212 berseru nyaring. Tubuhnya lenyap, menyusul suara siulan melengking dan kapak maut naga geni 212 membuat putaran putih yang sebat sekali. Angin yang keluar dari kapak sakti itu melanda hebat tarikan angin maut keempat musuh. Dan setengah jurus kemudian, 2 anggota kelas 1 perkumpulan iblis pencabut sukma sama menjerit keras. Tubuh mereka rebah ke lantai. Yang satu berbusayan isi perutnya, yang satu lagi hampir putus batang lehernya. Ketua dan wakil perkumpulan terkutuk sama-sama tersurut. "Apa kau masih belum mau serahkan apa yang kuminta?" bentak pendekar 212. "Aku bilang serahkan nyawamu lebih dulu budak hina," balas membentak ketua iblis. "Manusia tolol, dikasih ampun malah minta mampus." Geram sekali pendekar 212 jadinya. Tubuhnya berkelebat untuk kesekian kalinya. Kali ini dalam jurus membuka jendela memanah rembulan. Kapak naga geni mula-mula menderu sebat ke samping. Dan terdengarlah jerit kematian wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Ketua perkumpulan tersirap dan melompat mundur, ketika melihat wakilnya terhuyung-huyung dengan dada mandi darah, lalu jatuh duduk di lantai. Namun pendekar 212 betul-betul tidak mau memberikan kesempatan lagi. Kapaknya terus menyelesaikan jurus yang dibuat dan kini membabat deras ke udara. Ketua perkumpulan terkutuk itu melolong setinggi langit. Dagunya terbabat putus berikut sebagian kerudungnya sekaligus. Tubuhnya terbanting ke dinding. Ketika kapak maut naga geni hendak membalik lagi guna menamatkan riwayat ketua perkumpulan durjana itu, maka tahu-tahu melesatlah sesosok tubuh manusia dan terdengar satu seruan. "Bangsat yang satu ini adalah bagianku Wiro." Pendekar 212 berpaling, yang datang ternyata Dewi Kerudung Biru alias Anggini. "Kau rupanya Anggini. Memang tepat sekali kalau kau yang cabut nyawa anjing manusia terkutuk ini. Kau selesaikanlah perhitungan lamamu." Ketika pendekar 212 bicara ini, ketua perkumpulan iblis pergunakan kesempatan untuk menghambur ke pintu. Tapi secepat kilat Wiro angsurkan kaki kirinya menjegal salah satu kaki ketua perkumpulan iblis itu. Tak ampun lagi tubuhnya tersungkur ke lantai. "Cepat bangun manusia iblis. Agar cepat pula kuantarkan kau punya nyawa menghadap penjaga neraka," bentak Dewi Kerudung Biru. Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma berdiri. Tiba-tiba dia hantamkan satu pukulan ke arah Dewi Kerudung Biru. Tapi tenaga pukulannya ini sudah banyak berkurang, akibat luka di dagunya yang mengandung racun dan mulai menjalar ke segenap pembuluh darahnya. Melihat lawan memukul, Dewi Kerudung Biru berkelit cepat dan kirimkan serangan balasan, yaitu jurus naga kepala 1000 mengamuk. Terkejutlah ketua perkumpulan iblis melihat jurus yang dahsyat ini. Dia melompat mundur 3 tombak dan berseru, "Dewi Kerudung Biru, antara kau dan aku tiada permusuhan, mengapa kita mesti bertempur begini rupa?" Dewi Kerudung Biru tertawa dingin sedingin salju. "Kau lupa pada seorang gadis yang hendak kau perkosa beberapa bulan yang lalu." Dewi Kerudung Biru membuka kerudung penutup wajahnya. "Apa kau masih lupa dan tidak kenali aku?" Terkejutlah ketua iblis pencabut sukma melihat paras gadis di hadapannya. Namun rasa terkejutnya ini tiada lama. Anggini kembali menyerbu. Kali ini dalam jurus cakar Garuda Emas. Kedua tangannya terpentang. Kuku-kuku yang panjang dari gadis itu menyambar dada sang ketua. Dan tidak sampai di sana saja, Anggini buka mulutnya lebar-lebar. Menyemburlah asap kencana biru ke arah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Manusia ini menjerit. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ketika dia rebah ke lantai maka sekujur badannya menjadi sangat biru. Tamatlah riwayat manusia yang paling terkutuk dan ganas itu. Belum puas sampai di situ, Anggini maju mendekati mayat laki-laki itu lantas menendang kepalanya. Tubuh ketua perkumpulan iblis pencabut sukma mencelat 6 tombak kepalanya hancur. "Kau hebat sekali Anggini," memuji pendekar 212 seraya melangkah mendekati mayat ketua iblis pencabut sukma. Ketika digeledah di balik pinggangnya diketemukan keris tumbal Wilayuda. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Wiro?" bertanya Dewi Kerudung Biru atau Anggini. Pendekar 212 merenung beberapa lamanya lalu menjawab. "Setelah keris tumbal kerajaan ini berhasil diketemukan, kurasa ada baiknya aku segera menemui Sultan Banten." "Mengapa begitu?" tanya Anggini.
Bukankah kau sendiri sudah tahu, bahwa Sultan Hasanuddin pergi ke Demak untuk meminta bantuan bala tentara dari Sultan Trenggono, guna mengusir kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten? Betul, namun saat ini aku ada rencana baru. Rencanaku ini akan sangat banyak mengurangi korban-korban yang tiada berdosa. Aku tak mengerti maksudmu, kata Anggini pula. Pendekar 212 tersenyum. Kau akan mengerti setelah menyaksikannya sendiri nanti. Sementara aku menyusul Sultan ke Demak, kuharap kau sudi pergi ke perbatasan dan menunggu kedatangan kami di sana. Bagi Anggini adalah lebih disukainya bila dia bisa ikut bersama-sama dengan pemuda itu. Namun setelah berpikir sejurus akhirnya dia menganggukkan kepala. Sampai jumpa Anggini, kata pendekar 212 seraya memegang bahu gadis itu. Anggini meremas seketika jari-jari si pemuda, dan sebelum tubuhnya lebih dijalari gelora darah muda, maka pendekar 212 segera meninggalkan tempat itu. Meskipun 1 hari terlambat namun dengan ilmu larinya yang sangat lihai, Wiro berhasil mendahului Sultan Hasanuddin yang berangkat ke Demak dengan menunggangi seekor kuda. Wiro menunggu kedatangan Sultan di jalan luar kota sebelah timur. Tentu saja Sultan Hasanuddin sangat terkejut dan heran bertemu dengan pemuda sahabatnya itu. "Sobat ngopi, bagaimana kau tahu-tahu sudah muncul di sini?" tanya Sultan seraya turun dari kuda. Dengan ringkas Wiro Sableng segera berikan keterangan. Selesai memberikan keterangan maka dikeluarkannya lah keris tumbal Wilayuda, dan diserahkannya pada Sultan. Berseri-serilah para Sultan Hasanuddin. "Sobat, jasamu sungguh tak dapat diukur dengan luasnya laut, dengan tingginya gunung. Aku berterima kasih betul kepadamu." Wiro memotong ucapan Sultan dengan berkata, "Sultan, sebelum memasuki kota dan menemui Sultan Trenggono perkenankanlah aku memberikan sedikit rencana." "Boleh saja, silahkan," kata Sultan seraya sisipkan keris tumbal Wilayuda di balik pinggang pakaian. "Dengan membawa bala tentara Demak ke Banten, berarti akan pecah lagi peperangan dan pertumpahan darah di Banten. Sultan tentu lebih tahu dariku, bahwa akibat peperangan yang paling buruk ialah jatuhnya beban penderitaan, serta kesengsaraan di pundaknya rakyat jelata. Betul, dalam hal ini aku memang sedapat-dapatnya berusaha agar penduduk jangan sampai banyak yang jatuh korban," kata Sultan pula. Wiro mengangguk. Di samping itu, sebagian besar dari prajurit-prajurit pemberontak tiada lain hanya merupakan alat mati yang bisa dikutak-kutik oleh atasan. Di hati kecil mereka sendiri mungkin tak ingin melakukan pertumpahan darah itu. Tapi demi tugas dari atasan, mereka terpaksa melakukan peperangan yang kejam itu. Jadi letak tanggung jawab, atau biang racun dari segala kemusnahan dan penderitaan itu, tiada lain terletak di tangan pentolan-pentolan tinggi pemberontak. Nah, manusia-manusia inilah yang harus kita lenyapkan lebih dulu, yang di bawah soal mudah. Apalagi 2 bergundalnya pembantu Parit Wulung yaitu Resi Singo Ireng serta Macan Seta telah menemui ajal. "Apa yang kau katakan itu semua adalah benar sobat," kata Sultan. "Tapi aku masih belum melihat bagaimana caramu yang tepat dan baik dalam merebut kembali tahta kerajaan dengan menghindarkan pertumpahan darah. Kalau Sultan bisa memberikan sedikit kepercayaan kepadaku, pastilah aku akan bersedia melaksanakannya." Maka pendekar 212 pun menuturkan rencananya selengkapnya. Malam itu di satu ruangan rahasia Parit Wulung beserta koleganya sedang melakukan suatu perundingan. Di sela-sela perundingan tersebut, Parit Wulung tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Dia memandang pada sebuah alat rahasia di sudut ruangan. Alat itu kelihatan bergerak-gerak. Parit Wulung memperingatkan kepada yang lain, bahwa saat itu ada seseorang yang sedang mencuri dengar perkataan mereka. Dan baru saja Parit Wulung selesai mengucapkan kalimat itu, 2 lembar papan loteng terbuka dan sesosok tubuh laksana seekor alap-alap melayang turun. Suara kedua kakinya sama sekali tiada terdengar sewaktu menginjak lantai. Sontak semuanya menjadi terkejut, beberapa orang diantaranya seketika bersiap dengan senjata masing-masing. Parit Wulung membentak dan bertanya siapakah orang itu, dan apa maksud dari yang dilakukannya ini. Orang yang tiba-tiba datang ini tiada lain dari pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro berkata bahwa dia adalah utusan Sultan Hasanuddin, kemudian Wiro memberikan segulung surat dengan cara dilemparkan dan tepat masuk ke dalam gelas tuak milik Parit Wulung. Parit Wulung kertakan rahang melihat sikap yang merendahkan ini, tapi gulungan surat di atas gelas diambil dan dibacanya juga. "Parit Wulung, aku berikan kesempatan padamu untuk menyerahkan diri bersama begundal-begundal pemberontak lainnya malam ini juga. Maksud busukmu untuk menduduki tahta kerajaan Banten secara tidak syah,
di atas lumuran darah sekian banyak rakyat dan prajurit Banten, serta sekian banyak pembesar-pembesar istana yang tak berdosa akan sia-sia saja. Keris tumbal Wilayuda walau bagaimanapun tak bakal kau dapat. Dua cecunguk pembantumu yaitu Resi Singo Ireng dan Macan Seta telah menemui ajalnya. Jika kalian menyerah, hukuman yang bakal dijatuhkan tidak begitu berat. Tapi bila kalian membangkang, kepala kalian jadi imbalannya karena walau bagaimanapun yang batil tak akan bisa mengalahkan yang hak, kejahatan tak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingat, waktumu cuma sampai malam ini. Tertanda, Sultan Hasanuddin mengelam wajah Parit Wulung membaca surat itu. Namun kemudian keluarlah suara tertawanya bergelak. Diserahkannya surat itu pada Karmadipa, Karmadipa meneruskan pada Juanasuta dan Juanasuta meneruskan lagi pada Rana Tikusila. Dan ruangan itu kemudian pecahlah oleh suara tertawa bergelak keempat manusia itu. Wiro sendiri menggerendeng dalam hatinya. Kau utusan Sultan yang tampangmu macam orang hutan, kata Rana Tikusila. Aku mau tanya, Sultanmu itu andalkan apakah sampai berani membuat surat ancaman macam begini rupa? Wiro tertawa gelak-gelak. Kau keliwat menghina sobat, katanya. Coba lihat ke kaca besar di dinding sana, tampangmu yang belang macam orang gila itu jauh lebih buruk daripadaku. Kurasa kalau orang tuamu bukannya macan jadi-jadian pastilah macan kesurupan. Maka marahlah Rana Tikusila mendengar hinaan ini. Dicabutnya sebilah pedang lalu dengan cepat kirimkan satu tusukan mematikan ke arah dada pendekar 212. Tusukan ini adalah sebagian dari jurus paling tangguh dalam ilmu pedang partai api setan dan dinamakan jurus anak panah menembus rembulan. Selama menghadapi lawan-lawan tangguh, jarang dari mereka yang sanggup mengelakkannya. Kalaupun berhasil, maka biasanya tak akan mampu untuk mengelakkan jurus susulan yang dinamakan Gendewa menyambar puncak gunung. Tapi hari itu Rana Tikusila ketemu batunya. Tusukannya tiada tersangka hanya mengenai tempat kosong karena berhasil dikelit oleh pendekar 212. Dengan penasaran dan juga malu pada kolega-koleganya di ruangan itu, maka Tikusila segera susul dengan jurus Gendewa menyambar puncak gunung. Pedangnya membalik membabat ke arah pinggang lawan. Namun nasib anak buah partai api setan ini lebih buruk lagi. Dengan kecepatan yang sukar dilihat mata, pendekar 212 berhasil memukul sambungan siku Tikusila. Pedang mental ke udara, Tikusila sendiri meraung kesakitan, dan sesaat kemudian pedangnya sudah berada di tangan pendekar 212. Mata Parit Wulung dan dua orang lainnya membeliak besar. Rana Tikusila sendiri pucat pasi wajahnya. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi hanya sekedar menyampaikan surat dari Sultan Banten. Aku minta jawaban sekarang juga. Apakah kalian sudi menyerah atau tidak? Parit Wulung mengambil surat tersebut lalu merobek-robeknya. Ini jawaban kami, kata Parit Wulung pula serta melemparkan robekan surat ke muka Wiro Sableng. Pendekar muda ini tiup robekan surat-surat itu hingga bertebaran di lantai. Besok pagi jangan harap kalian masih bercokol di dalam istana ini. Saudara-saudara, tangkap manusia yang satu ini. Parit Wulung beri perintah. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Pedang di tangan kanan dilemparkannya ke lampu besar yang menerangi ruangan itu. Dengan serta-merta gelaplah suasana dan secepat kilat Wiro melompat ke atas loteng, lenyap di kegelapan malam. Ketika pagi tiba, maka gemparlah seluruh penduduk kota raja. Bagaimanakah tidak, di halaman depan istana berjejer bergantungan di tiang langkan, muka 15 manusia yang sudah menjadi mayat, mata semuanya mendelik, lidah terjulur dan pada kening masing-masing tertera 3 angka yang tak asing lagi yaitu angka 212. Ke-15 manusia yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh ini ialah Rana Tikusila bersama 12 anggota partai api setan, Juanasuta dan Karmadipa, 2 pentolan pemberontak dari Pajajaran. Pada masing-masing leher ke-15 mayat itu tergantung secarik kertas yang bertuliskan, kepada kalian telah diberikan syarat keampunan untuk menyerah. Tapi kalian sengaja memilih kematian macam begini. Kalian lupa bahwa kebatilan akan selalu hancur oleh yang hak, kepada para prajurit dan rakyat Banten yang masih setia pada Sultan. Hari ini adalah hari kebebasan Banten dari cengkeraman kaum pemberontak, tertanda Sultan Hasanuddin. Di balik kegemparan yang menyungkupi setiap diri manusia yang ada di Banten, maka berbagai pertanyaan timbul pula di kalangan mereka. Tapi di dalam suasana yang serba membingungkan dan penuh tanda tanya itu, sekelumit harapan timbul di kalangan rakyat, bahwa mereka betul-betul akan bebas dari kaum pemberontak. Sekelumit harapan ini ditunjang pula oleh sebagian besar bala tentara Banten yang sesungguhnya masih setia pada Sultan. Dan dari hanya sekelumit harapan untuk bebas,
maka menjadilah satu tekad bulat untuk angkat senjata menumbangkan kekuasaan yang tidak syah itu. Lagi pula satu-satunya pentolan pemberontak yang masih bercokol di istana saat itu cuma tinggal Parit Wulung seorang. Yang lain-lainnya sudah menemui kematian. Singo Ireng dan Macan Seta sudah sejak seminggu lenyap, mungkin juga kini cuma tinggal nama saja. Sementara itu di dalam istana begitu menyaksikan 15 mayat yang digantung itu, sekujur tubuh Parit Wulung Laksana diserang demam panas dingin. Mukanya sepucat salju, tengkuknya sedingin es. Siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut? Dugaannya keras pada pemuda yang datang malam tadi. Dalam kebingungan dan kengeriannya, Parit Wulung sampai lupa untuk memerintahkan agar 15 mayat yang digantung itu diturunkan. Setelah dia berhasil menguasai dirinya kembali, maka diperintahkannya lah beberapa kelompok pasukan untuk melakukan pembersihan di seluruh kota raja dan menyelidik ke perbatasan. Namun sebelum pasukan-pasukan itu bergerak, maka sebagian dari bala tentara yang masih setia pada Sultan, bersama-sama dengan rakyat yang membawa berbagai macam senjata sudah menyerbu Laksana Air Bah. Harapan untuk bebas dari kaum pemberontak, tekad bulat untuk menegakkan kembali kerajaan Banten yang syah, serta pembalasan dendam kesumat atas sanak saudara dan karib kerabat yang mati ditumpas kaum pemberontak tempo hari, itulah semua yang membuat mereka tanpa diberi komando lagi menyerbu dengan dahsyatnya. Dan pada saat pertempuran berkecamuk hebat, maka melesatlah 3 sosok tubuh manusia dari wuwungan istana. Yang pertama seorang perempuan berkerudung biru, yang kedua seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah, dan yang ketiga adalah Sultan sendiri. Maka semangat tempur para penegak keadilan itu pun berlipat gandalah. Parit Wulung dan beberapa orang sisa-sisa pembantunya yang berkepandaian tinggi, bertahan mati-matian di dalam kurungan kira-kira 30 prajurit dan 40 rakyat jelata. Ketika Sultan, Dewi Kerudung Biru dan Pendekar 212 maju pula ke tengah gelanggang, maka hanya beberapa gebrakan saja tewaslah pembantu-pembantu utama Parit Wulung. Manusia pengkhianat besar ini dengan putus asa coba bunuh diri dengan hantamkan pedang ke kepalanya. Tapi Pendekar 212 lebih cepat merampas senjata itu. Sultan dan Dewi Kerudung Biru kemudian meringkus Parit Wulung. Maka hari itu tamatlah riwayat kekuasaan kaum pemberontak di bawah pimpinan pengkhianat Parit Wulung dan kawan-kawan. Di mana-mana hanya tebaran mayat yang kelihatan. Di mana-mana hanya suara gegap gempita rakyat dan prajurit-prajurit yang terdengar menyambut kemenangan dan mengeluh-keluhkan Sultan Hasanuddin. Kemudian di antara rakyat dan prajurit-prajurit Banten banyak yang berteriak, "Gantung Parit Wulung, cincang tubuhnya sampai lumat." Sementara itu di langkan istana, di bawah 15 mayat yang masih tergantung berputar-putar di tiup angin pagi, Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru berdiri di hadapan Sultan. "Sultan, kami rasa segala sesuatunya sudah selesai kini. Kami berdua mohon diri." Sultan terkejut. "Tidak bisa," kata Sultan setengah berteriak. "Kalian berdua mesti tinggal dulu di sini beberapa lamanya. Bahkan aku sudah punya rencana untuk mengangkat kau sebagai kepala bala tentara Banten merangkap pengawal pribadiku Wiro." Wiro dan Anggini tersenyum. "Hatimu mulia sekali Sultan," sahut Pendekar 212. "Tapi kami berdua adalah orang-orang persilatan yang suka bertualang. Di lain hari kita akan berjumpa dan berkumpul lagi." Sultan merasa kecewa. Hatinya juga sangat terharu. "Kalian berdua telah berjasa besar terhadap kerajaan dan rakyat Banten." Sultan mengambil sebuah benda berbentuk bintang bersudut 8 dengan sebuah berlian besar di tengahnya. "Anggini," kata Sultan pada Dewi Kerudung Biru, "benda ini adalah bintang utama kerajaan Banten yang hanya diserahkan pada siapa saja yang telah berjasa pada kerajaan dan Raja Banten. Ini juga sebagai tanda bahwa yang memegangnya adalah sahabat raja dan rakyat Banten. Terimalah Anggini. Pada Wiro juga sebelumnya telah pernah kuberikan." Dengan malu-malu Anggini kemudian menerima juga bintang bersudut 8 bermata berlian yang terbuat dari emas itu. Tiba-tiba Sultan ingat sesuatu. "Anjarsari? Bagaimana Anjarsari?" "Dirinya tak perlu dikhawatirkan Sultan," menjawab Dewi Kerudung Biru. "Saat ini dia masih berada di lembah Batu Pualam dalam keadaan tak kurang suatu apa. Seorang pengemudi kereta dan 2 prajurit utama telah kami suruh ke sana untuk menjemputnya. Jasa kalian berdua benar-benar setinggi langit sedalam lautan. Aku betul-betul berterima kasih." Pendekar 212 tersenyum. "Bukan kepada kami sebenarnya kau harus berterima kasih Sultan, tapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa." Sultan manggut-manggut. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris tumbal Wilayuda. Dengan ujung senjata itu digoresnya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah.
Kuharap kalian berdua juga suka menggores telapak tangan masing-masing. Kedua orang itu kemudian sama menggores telapak tangan masing-masing. Wiro menggores telapak tangan kanan sedang Anggini tangan kiri. Sultan kemudian menempelkan erat telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wiro dan Anggini. Kemudian kedua tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke udara. Dan karena tak dapat membendung lagi perasaan hatinya maka berserulah Raja Banten ini. Saudara-saudaraku para prajurit dan rakyat Banten. Hari ini di bawah penyaksian kalian, aku mengangkat saudara terhadap dua orang yang telah berjasa besar terhadap kita sekalian. Dan Sultan berseru lagi, yang di sebelah kananku ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng dan yang berkerudung adalah Dewi Kerudung Biru Anggini. Maka untuk kesekian kalinya terdengarlah gegap gempitanya suara orang banyak yang menyambut ucapan Sultan itu. Dan ketika sekilas Sultan memandang ke arah timur, maka berserilah parasnya. Nun jauh di sana di lereng sebuah bukit, kelihatan meluncur sebuah kereta. Kereta yang membawa Anjarsari, calon permaisurinya. Dan cerita pun tamat.